Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Pemirsa, tadi kita sudah membahas nih seputar banyak sekali informasi-informasi yang telah terjadi di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2024, mulai dari politik, kemudian isu sosial dan juga budaya, bahkan pendidikan. Dan saat ini kita beralih ke pemberitaan isu mengenai ekonomi. Apakah isu ekonomi ini pada akhirnya berpengaruh pada sektor-sektor utama di Provinsi Bengkulu, Mas Yud? Seperti apa pandangan Mas Yud? Ya, apakah berpengaruh terhadap sektor lainnya ya, itu sudah pasti ya, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu kita media juga melakukan peliputan di sebuah sarasehan perekonomian Bengkulu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya. Di situ disebutkan bahwa jadi ekonomi itu akan mempengaruhi stabilitas, bahkan stabilitas keamanan juga. Ketika ekonomi tidak baik-baik saja, maka sebenarnya tingkat kriminalitas itu juga akan meningkat gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita analisis atau kita teliti lebih mendalam, misalkan kenapa banyak anak-anak tadi gabung ke geng motor dan lain sebagainya. Salah satunya faktor ekonomi. Mungkin karena susah mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sementara orang yang membuat usaha di Bengkulu ini juga susah gitu, sehingga susah merekrut orang untuk bekerja gitu. Jadi imbasnya sangat banyak sekali gitu. Dan kalau ekonomi ini misalkan tidak baik-baik saja, nah, maka itu sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain sebagainya, kemudian itu akan juga menjadi terkena dampak seperti itu. Impact semua ya sebenarnya seluruh sektor gitu ya pada akhirnya. Kalau informasi yang sudah berkembang saat ini di Provinsi Bengkulu, Mas Yud, apakah ini masih banyak pemberitaan yang diberikan kepada masyarakat ini yang hoax gitu, informasi yang tidak benar, tidak valid datanya? Kalau di Bengkulu gimana? Kalau soal informasi pemberitaan, hoax itu mengalami peningkatan pada momen-momen politik kemarin. Gitu. Okay. Nah, momen-momen politik kemarin intensitas hoax itu sangat tinggi gitu ya. Dan itu hoax yang kemudian diciptakan untuk pertama untuk mencari simpati dan kedua untuk menjatuhkan lawan. Gitu. Ya, tetapi dengan edukasi, dengan pemahaman masyarakat tentu sudah banyak yang paham bahwa ini hoax dan ini berita yang menyesatkan dan lain sebagainya. Gitu. Oh, artinya masyarakat sudah mulai pandai ya dalam literasi media gitu ya saat ini? Betul ya, karena seperti disampaikan Pak Didi tadi bahwa ada masyarakat itu paham bahwa ini ada media sifatnya binaan, ada media yang jadi masyarakat itu kan kalau menurut saya sudah banyak pilihan gitu ya. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan informasi itu dari satu sumber saja, tapi banyak pembanding. Salah satunya ya media sosial juga pembanding gitu kan. Jadi ketika ada gemburan hoax, apakah itu yang diciptakan oleh media partisipan atau memang hoax yang di akun-akun yang tidak jelas, rasanya masyarakat sudah bisa menilai bahwa ini sesuatu yang tidak benar gitu, dan bisa dikesampingkan itu. Ya, comparing tadi ya, comparing berita pada akhirnya masyarakat betul. Gitu ya. Pak Didi ini melihat tadi kalau di Bengkulu kira-kira seperti apa sih caranya dari media sendiri agar mendorong gitu partisipasi masyarakat kalau melihat proses demokrasi dan pembangunan kalau misalnya kita lihat dari berita yang hadir gitu. Jadi masyarakat kita harus melakukan pendidikan politik, pendidikan mencerdaskan dari sisi media. Terus memang media massa juga punya kewajiban
sesuai undang-undang, sesuai kode etik jurnalistik, untuk bagaimana ini tidak berpihak, bagaimana ini melakukan disiplin verifikasi, termasuk menangkal hoax tadi, melakukan cek fakta, bagaimana ini berdisiplin untuk tidak punya niat buruk dalam pemberitaan. Itu yang paling penting di poin kode etik jurnalistik. Artinya yang buruk dilakukan oleh pemerintah itu bukan berarti media ini menyerang tanpa solusi. Harus ada solusi konkret dari kawan-kawan media gitu. Tidak hanya mensudutkan, dan seperti saya katakan bahwa ya bad news is a good news. Artinya berita yang jelek ya itu adalah berita yang bagus. Tetapi kita lihat semangatnya kawan-kawan media. Alhamdulillah di Bengkulu semangat kawan-kawan media ini semangat membangun. Walaupun serangan-serangan pemberitaan tidak hanya dari strike, dari soft juga, dari picture-picture yang bikin, dari artikel-artikel yang bikin. Ini membangun dinamika pemberitaan bagaimana kita mendorong Bengkulu ini ada sumbangsi dari kawan-kawan media untuk pembangunan. Untuk bagaimana ini yang bagus tetap kita beritakan. Walaupun pintunya mungkin ada yang lewat pariwara, lewat advertorial, lewat dana-dana yang memang untuk publikasi media yang legal. Nah, tetapi yang biasa-biasa saja juga diberitakan oleh kawan-kawan untuk pembangunan gitu. Bagaimana Bengkulu ini menciptakan iklim yang kondusif. Seperti tadi dikatakan Mas Yud tadi, bahwa ini ada geng motor. Artinya ketika isu itu beredar menjadi viral di sosial media, ini memang menimbulkan ketakutan luar biasa di masyarakat. Yang biasanya malam minum teh telur, minum apa, keluar jadi menjadi takut. Jadi panik. Terus warung-warung yang biasanya buka 24 jam menjadi tutup lebih cepat. Itu imbasnya. Tetapi kawan-kawan media juga memberitakan bagaimana upaya represif dari aparat kepolisian untuk ini sudah bertindak. Mereka udah dijaring, mereka udah di sini, udah ada pembinaan segala macam. Dan itu tetap dieksplor melalui berita-berita kawan-kawan. Artinya semangat pembangunannya tetap ada. Gitu. Iya, juga kawan-kawan begini ya. Satu, seperti masyarakat ini menunggu bagaimana jalan tol ini tuntas. Bagaimana Bengkulu ini sangat menunggu jalan tol ini menjadi tuntas. Bahkan kawan-kawan media ini menggali informasinya tidak hanya di Bengkulu, udah kemana-mana. Ini semangat pembangunannya ini yang kita terima kasih dengan kawan-kawan media begitu. Iya, baik, artinya memang untuk semangat pembangunan pun kepada masyarakat juga bisa dimulai dari kawan-kawan media yang memberikan informasi gitu ya, Pak Didi dan juga Mas Yud. Baik, terima kasih banyak Mas Yud dan juga Pak Didi. Ini semoga untuk 2024 ini sudah banyak mungkin ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bengkulu ini. Semangat dari teman-teman media ini semakin kita nantikan di tahun-tahun berikutnya gitu ya, meskipun ada pemberitaan-pemberitaan yang berulang dan juga kita menantikan informasi-informasi teraktual karena masyarakat menantikan informasi-informasi terkini dan juga kita berharap kepada masyarakat mungkin lebih baik lagi dalam meliterasi informasi, jangan sampai ditelan mentah-mentah gitu ya, apalagi digital yang sudah tidak terbendung lagi informasinya dan menjadi masyarakat yang cerdas dalam bermedia. Terima kasih banyak Pak Didi, Mas Iyut dan pemirsa. Dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di Berendo edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.